Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS pemrograman berorientasi objek yang telah saya buat. Baik, pertama-tama kita lihat soalnya terlebih dahulu. Soalnya yaitu membuatlah program permainan sederhana terkait operasi aritmatika dasar dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat 10 soal matematika sederhana. Selanjutnya ke 10 soal merupakan ekspresi menggunakan 2 operan dan 1 operator. Selanjutnya, kedua operan memiliki rentang nilai bilangan bulat 1-100 yang digenerate secara random. Selanjutnya, operator yang digunakan yaitu plus, kurang, kali, bagi yang digenerate secara random. Selanjutnya, hasil dari ekspresi kemudian dibandingkan dengan jawaban yang diinput oleh user. Selanjutnya, jika jawaban benar, maka poin atau skor bertambah 10. Selanjutnya, setelah selesai menjawab ke 10 soal, akan menampilkan total skor. Dan terdapat juga poin tambahan ketika telah menyelesaikan ke 10 soal dan menampilkan total skor, Anda dapat mengembangkan dengan menyediakan fitur mau main lagi. Jika pilihan ya, maka permainan baru dimulai, sedangkan jika pilihan no, program berhenti. Baik, langsung saja ke kode programnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eko Mangbudi Setiawan Saputra dengan NIM 2200304443 dari kelas AA223. Pertama-tama dalam inisiasi tugas yang diberikan oleh Bapak pada poin D, yaitu program bisa generate secara random aritmatika tambah kurang kali bagi. Maka langkah pertama adalah membuat import statement, yaitu import java.util.random yang berfungsi untuk mengimport kelas random dari paket java.util ke dalam program yang saya buat. Dengan mengimport kelas ini, maka program bisa menghasilkan angka acak yang diperlukan dalam program aritmatika ini. Berikutnya pada poin E, yaitu user menginputkan angka atau jawaban dari soal yang diberikan oleh program. Maka saya membuat import statement, yaitu import java.util.scanner yang berfungsi untuk mengimport kelas scanner dari paket java.util, sehingga pada kelas scanner ini user bisa menginputkan apapun melalui keyboard. Nah, pada UTS kali ini saya menggunakan metode nextable pada bagian bawah yang nantinya user bisa menginputkan bilangan desimal atau floating point. Setelah inisiasi import di atas, berikutnya masuk ke pendeklarasian kelas, yaitu public class. Public class itu berfungsi untuk menunjukkan bahwa kelas yang saya gunakan yaitu UTS PBUD bisa diakses dari luar paket di mana kelas ini didefinisikan. Kelas dengan nama UTS PBUD saya samakan dengan nama file yang saya buat. Berikutnya dalam kelas ini terdapat metode main yang berfungsi melakukan eksekusi pada program Java. Selanjutnya ada scanner input yang berfungsi untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. Selanjutnya ada random sama dengan new random yang berfungsi untuk menghasilkan angka acak yang diperlukan dalam permainan pada program ini. Selanjutnya ada boolean main lagi sama dengan true. Inilah deklarasi variabel main lagi dengan tipe data boolean dan nilai awal true. Berikutnya pada kode program saya juga terdapat sequence, percabangan, dan juga perulangan. Yang dimana pada konsep sequence, kode program sudah terurut mulai dari menampilkan soal, menerima jawaban dari user, memeriksa jawaban oleh program, dan pada akhir menghitung skor yang didapat. Pada konsep percabangan terdapat if, else, dan switch case di dalamnya. Dan konsep perulangan menggunakan for, do while. Oke, pertama saya jelaskan mengenai do while loop.
Jika program dieksekusi, maka variabel main lagi akan bernilai true dan program akan berjalan. Terdapat tipe data integer dengan variabel score yang berfungsi untuk menyimpan skor pemain dan akan di-reset setiap kali permainan baru mulai kembali. Berikutnya terdapat perulangan for, yang dimana terdapat inisialisasi yaitu tipe data integer dengan variabel i sama dengan 0. Berikutnya ada kondisi loop yaitu i kurang dari 10, yang berarti jika kondisi masih benar i kurang dari 10, maka loop akan terus berjalan. Dan jika kondisi false atau i lebih dari 10, maka loop akan berhenti. Dan terdapat juga i++ yang berarti increment, yang berarti i sama dengan i+1 sampai kondisi false. Berikutnya dalam looping for terdapat inisialisasi beberapa variabel. Yang pertama yaitu int operan 1 dengan random.next int dalam kurung bound 100 plus 1, dan int operan 2 dengan random.next integer dalam kurung bound 100 plus 1, yang berarti variabel operan 1 dan operan 2 diinisialisasi dengan bilangan bulat acak antara dari 0 sampai 99 kemudian ditambah 1. Selanjutnya ada cara operator dengan generator yang berarti variabel operator diinisialisasi dengan hasil dari pemanggilan metode generate operator. Fungsi ini mengembalikan salah satu dari 4 operator aritmatika tambah kurang kali bagi secara acak. Selanjutnya ada user answer yang berfungsi menyimpan jawaban yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, di sini terdapat next double, yaitu user bisa menginputkan angka desimal juga dengan format 2 angka di belakang koma. Dan correct answer yang berfungsi menyimpan jawaban yang benar dari operasi aritmatika yang dihasilkan. Terdapat juga metode hitung jawaban benar. Berikutnya terdapat percabangan yaitu if else, yang dimana terdapat kondisi system.out.println. Jika jawaban benar, Anda akan mendapatkan poin 10 tambah 10. Dan jika system.out.println jawaban Anda salah, maka akan memunculkan jawaban yang benar. Ketika user telah menjawab 10 soal yang diberikan oleh program, maka akan muncul total skor yang didapat dan akan menanyakan apakah ingin mengerjakan soal lagi. Dan jika user menjawab ya, maka program akan mulai kembali dan reset poin Anda menjadi 0. Dan jika Anda memilih 0 atau ketik 0, maka program akan berhenti dan muncul terima kasih telah mengerjakan soal. Selanjutnya di bagian bawah ini terdapat 2 metode lagi, yaitu generate operator dan calculate result. Generate operator itu membuat objek
random baru dengan nama acak. Kemudian metode ini membuat array karakter dengan nama operator yang berisi 4 operator, itu tambah, kurang, kali, bagi. Selanjutnya, metode ini mengembalikan salah satu karakter dari array operator menggunakan metode next integer dalam kurung bound path dari objek acak yang menghasilkan angka acak dari 0 hingga 3 untuk memilih operator. Akhirnya, metode mengembalikan karakter operator yang dipilih. Berikutnya ada metode calculate result. Pada metode ini terdapat 3 parameter, yaitu operan 1, operan 2, dan operator. Kemudian terdapat pertambangan switch case, yaitu jika operator adalah plus, maka akan mengembalikan hasil penjumlahan dari operan 1 dan operan 2. Dan jika operator adalah min, maka akan mengembalikan hasil pengurangan dari operan 1 dan operan 2. Dan jika operator adalah kali, maka akan mengembalikan hasil perkalian dari operan 1 dan operan 2. Dan jika operator adalah bagi, maka akan mengembalikan hasil bagi dari operan 1 dan operan 2. Jika operator tidak dikenali, maka metode mengembalikan ke 0. Metode ini digunakan untuk menghitung jawaban yang benar dari suatu ekspresi aritmatika dengan 2 operan dan 1 operator. Baik, kita langsung coba program ini. Tadi sudah sempat mencoba. Ada soal pertama. Izin memakai kalkulator. 73 tambah 98, yaitu 171. Nah, jika jawaban benar, maka akan muncul seperti ini. Jawaban benar dan Anda akan mendapatkan 10 poin. Selanjutnya, 91 tambah 92. Itu 183. Nah, coba jika kita salahkan, misalnya 22, maka akan muncul jawaban salah dan akan memunculkan jawaban yang benar. Ini jawaban benarnya. Kita coba salah lagi. Nah, muncul kembali. Dan kita ketik random saja. Mempercepat waktu. Nah, jika sudah menjawab 10 soal, maka akan muncul total score. Dan akan menampilkan ingin mengerjakan soal lagi. Jika Anda pilih ya, maka program akan memulai kembali dan mereset ke 0. Dan jika Anda pilih no, maka program akan berhenti dan program akan close. Oke, sekian dari program perhitungan yang telah saya buat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan format Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Yun.